Oke, jadi film ini awalnya gue kira film yang B aja gitu ya, karena gue lihat juga posternya begitu aja gitu ya, nggak spesial. Tapi ternyata setelah gue tonton ini film bagus ya. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Santet Segoro Pitu. Oke, Santet Segoro Pitu ini adalah film buatannya Hitmaker Studio. Untuk Hitmaker Studio ini juga di tahun ini cukup banyak memproduksi film-film horor ya. Dimana kemarin terakhir ada film Sumala di situ dibuat juga oleh Hitmaker Studio, dan juga bisa kita ingat 2023 ada Pangonan Wingit yang juga trailernya nongol lagi nih. Ada Pangonan Wingit 2 gitu ya tadi ya di awal film. Dan film yang awalnya gue bilang B aja ini ternyata film memang cukup oke secara penceritaan, dan juga film ini diangkat dari thread Twitter. Yang dimana ini film kesekian artinya di tahun ini yang diangkat dari thread Twitter. Dan gue pribadi pun seperti gue bilang di video review sebelumnya, gue gak ada masalah dengan film yang diangkat dari thread Twitter. Malah justru gue cukup seneng gitu, karena artinya penceritaannya tuh udah terjamin oke. Karena memang dari naskah cerita yang diangkat dari thread Twitter ini kan artinya di Twitter itu cukup rame gitu ya. Dan dengan cukup ramenya Twitter itu artinya banyak orang yang cukup tertarik untuk bisa mendengar cerita dari thread Twitter tersebut. Jadi artinya film ini memang cukup terjamin gitu ya dari jalan ceritanya yang pastinya cukup oke harusnya. Dan lalu apakah film ini bagus dan juga worth it untuk ditonton? Untuk itu langsung aja akan kita bahas di ngomongin film kali ini. Let's go. Oke, film Santet Segoro Pitu ini adalah film yang disutradarai oleh Tommy Dewo. Gue nggak tahu ini nama dari mana ya, gue nggak pernah dengar namanya. Tapi setelah gue lihat di IMDb, sebenarnya dia ini udah banyak memproduksi film ya. Yang dimana sebenarnya dia salah satu sutradara dari filmnya Joko Anwar yang kemarin, Nightmares and Daydreams. Yang dimana dia salah satu sutradara untuk episode pertama, yang artinya seingat gue itu episode pertama yang Panti Jompo ya. Itu cukup menarik tentunya di episode pertama. Dan dia salah satu sutradaranya, jadi cukup menarik nih. Dan juga dia ini sebagai penulis ya di film Serigala Terakhir, jadi tentunya cukup oke, karena Serigala Terakhir adalah salah satu film yang bisa gue bilang secara penulisan cukup oke. Dan ada Ratu Adil juga di sini series ya sebagai penulis juga. Dan itu artinya sebenarnya dari segi penulisan harusnya cukup oke ya untuk bisa menjadikan film Santet Segoro Pitu ini adalah film yang cukup bagus gitu untuk bisa dilihat secara penceritaan. Dan tentunya menurut gue dari segi penceritaan film ini nggak ada masalah, cukup oke, bahkan bisa gue bilang ini bahkan lebih bagus dari film horor terakhir kemarin yang bisa gue review, yaitu Dosa Musrik. Itu film Dosa Musrik secara penceritaan kurang banget menurut gua, tapi ini film membayar ya untuk kekurangan di minggu lalu film horor dari segi penulisan untuk bisa lebih bagus, bahkan lebih baik jauh ya dari film minggu lalu. Jadi menurut gue ini film bagus dari segi penceritaan. Dan untuk castnya bisa gue lihat di sini untuk pemerannya cukup oke juga. Ada Ari Ilham di sini. Ari Ilham sebagai Ardi yang dimana karakternya sebagai kakak sulung, sebagai anak pertama, yang juga di sini dia digambarkan sebagai orang yang punya indera keenam karena memang di masa kecilnya dia. Sandrina Michelle di sini, Sandrina Michelle yang bisa gue ingat adalah salah satu artis cilik ya, artis sinetron cilik yang sekarang udah remaja, memerankan Syifa, dimana Syifa ini adalah adiknya Ardi, yang dimana juga sebagai anak dari kedua orang tuanya, yang dimana di film ini diceritakan ada Pak Cipto yang diperankan oleh Christian Sugiono sebagai kepala rumah tangga yang cukup sukses ya, sebagai wirausahawan juga di sini, mempunyai toko di pasar yang cukup laris. Dan juga sang ibu yaitu adalah Marni yang diperankan oleh Sarah Wijayanto di sini. Dan juga ada cast lagi, gua nggak lihat di sini di IMDb ada namanya, yaitu ada anak kecil yang memerankan sang Ardi waktu kecil, dan juga ada anak ketiganya Ibu Sarah Wijayanto ini ya, yang bernama Arif, yang gua lihat yaitu adalah bernama Kavi Aljuna. Itu salah satu pemeran artis cilik yang cukup oke, lucu gitu ya, maksudnya secara feels karakternya dapet banget gitu sebagai adik paling bontot. Walaupun memang secara dialog gue masih bisa lihat ya bahwa dia ini memang perlu diasah lagi, karena bisa kelihatan banget dia masih menghafal banget gitu untuk dialognya. Tapi nggak masalah karena memang dia masih bocil ya, jadi gue memaklumi banget karena ini secara
secara perawakan itu masuk banget karakternya sebagai anak bocil gitu ya. Dan untuk sinopsis dari film ini menceritakan keluarga Pak Sucipto ya, dimana keluarga Pak Sucipto ini adalah keluarga yang cukup sukses, mempunyai usaha toko yang ada di pasar, dimana ini digambarkan dari peristiwa nyata yang ada di Semarang pada tahun 1983, yang dimana pada tahun itu keluarga Sucipto yang diperankan oleh Christian Sugiono tadi ini selalu diteror oleh kejadian misterius ya, yang dimana kayak suara-suara aneh ya, kayak tiba-tiba dikirimin paket yang berisi kotak dan isinya agak-agak serem di situ ya, tulang benulang. Dan ketatnya persaingan pasar pada zaman itu juga menjadi dasar gitu. Akhirnya kesimpulannya terjawab bahwa memang semua teror yang terjadi ini adalah salah satu bentuk santet yang diterima oleh Pak Sucipto. Dan santet yang meneror Pak Sucipto ini bernama santet Segoro Pitu, yang dimana santet ini dikirim oleh salah satu pesaing bisnisnya Pak Sucipto di pasar, yang dimana memang diperlihatkan juga sebagai persaingan bisnis lah ya. Kita tahu ya, kita sering dengar gitu ya, untuk penglaris dan juga untuk melancarkan usaha tentunya gak jauh-jauh dari hal-hal yang seperti ini gitu ya di masyarakat, khususnya pada tahun tersebut yang mungkin bisa kita bilang masih kencang banget gitu ya untuk isu klinik kayak gini gitu. Yang dimana santet Segoro Pitu ini adalah santet dari tanah Jawa yang disebut sebagai santet yang paling top lah gitu, yang paling top tier ya, nggak ada lawan gitu. Dan santet ini juga akhirnya mulai mengancam jiwa keselamatan Pak Sucipto, Marni dan juga anak-anaknya. Dan juga untuk Ardi, dimana sang kakak, yaitu dimana si anak sulung dari Pak Sucipto ini memang memiliki indera keenam. Indera keenam yang memang didapat dari kejadian ketika dia sakit sewaktu kecil ya. Di situ dia sampai dioperasi dan juga akibat dari itu katanya mata batinnya terbuka gitu. Nah, tentu aja ya, karena kita bisa tahu ini film dari thread Twitter yang tentunya sangat relate harusnya, karena memang diangkat dari kisah nyata yang disebut di sini. Dan hari demi hari Pak Sucipto ini menerima teror yang makin parah ya. Dan gua bisa bilang gila banget di sini penggambaran terornya, dan juga memang cukup sering bisa kita tahu gitu ya teror-teror yang terjadi, kayak muntah paku, lalu ada paku di ronsen di perutnya. Jadi banyak cerita-cerita yang nggak bisa dijawab tentunya oleh medis, ini digambarkan dengan jelas di film ini. Dan lalu apakah Pak Sucipto akan mampu ya untuk bisa melawan dan menahan santet yang dikirim oleh orang jahat ini? Tentunya bisa teman-teman langsung tonton aja, karena gue nggak bisa spoilerin ya di video ini. Dan untuk pertanyaan apakah film ini cukup worth it ditonton, tentunya iya, karena bisa gue bilang ini film secara penceritaan oke, dan juga film ini secara horor juga dapat, bisa gue bilang. Dan langsung aja untuk review dari gue untuk film ini, bisa gue bilang film ini memang mengangkat cerita yang memang cukup relate banget di masyarakat, dan cukup deket juga ya di masyarakat, khususnya untuk teman-teman orang Jawa, apalagi khususnya untuk teman-teman orang Semarang, pastinya cukup deket untuk bisa melihat cerita dari film ini digambarkan secara jelas di film ini. Terlebih lagi memang banyak penggambaran cerita dan juga penggambaran set tempat yang bisa gue bilang cukup mirip juga. Dan gue salah satu yang bisa bilang film ini memang secara sinematografi bagus banget, terlebih lagi set tempatnya cantik banget. Dan gue bisa bilang ini film horor yang anti gelap ya, karena bisa gue bilang di film-film sebelumnya gue selalu mengeluhkan bahwa film-film horor Indonesia cukup gelap banget, dan di sini nggak ada itu sedikit gelap-gelap. Justru malah dari plus yang bisa gue sampaikan di film ini, teknik pencahayaannya keren banget. Nanti akan ada salah satu scene yang bisa gue bilang cukup mantep ya, karena ada satu scene ketika dia diserang oleh makhluk astral ini akan berubah warnanya ya, ketika malam hari menjadi biru gitu. Ada cahaya biru di situ, yang dimana ambience light-nya oke banget. Jadi kita nggak pernah ngerasa kegelapan untuk bisa nonton film ini. Jadi aman banget. Dan poin plus selanjutnya yang bisa gue sampaikan dari film ini tentunya dari sinematografinya. Shot-shot yang diambil dari film ini untuk nilai yang paling menonjol yaitu adalah dari sinematografinya yang cukup oke. Bahkan dari grading filmnya juga cukup oke. Gue suka banget. Mungkin untuk bisa gue bilang pewarnaannya mirip banget ya sama pewarnaannya film Sumala, dan juga bahkan nanti akan ada special effect gitu ya, kayak nanti ada usus, ada organ-organ tubuh yang memang cukup mirip penggambarannya dengan film Sumala ya, karena memang kita tahu ya bahwa film ini diproduksi oleh production house yang sama yaitu Hitmaker Studio. Jadi ya mirip-mirip. Dari segi muncrat-muncrat darahnya juga mirip, tapi memang bisa gue bilang film ini cukup gore juga ya, karena ada beberapa scene yang memang cukup mature di situ ya. Ada scene-scene yang ya kita cukup
ngilu lah ngelihatnya. Dan walaupun memang dari segi horornya ini kita sedikit ya untuk bisa menerima horor jump scare gitu ya, tapi secara ambience bisa gue bilang ini atmosfernya serem banget. Ini film horor yang memang membuat kita takutnya itu bukan karena takut karena setan ya, tapi takut karena memang ini serangan-serangan santet ini cukup serem gitu, bisa terjadi gitu terhadap manusia gitu ya. Dan terlebih lagi rame ya, ada Bang Ferry Irwandi di situ yang katanya sayembara untuk bisa menyantet dia gitu ya. Itu cukup serem juga menurut gue, karena gue pribadi kalau ditanya apakah santet itu benar atau enggak, gue selalu melihat ini dari sudut pandang saintifik ya, dalam artian saintifik bahwa kita itu hidup secara sains belum 100% semuanya ketemu gitu. Gue menganggap sains itu belum final karena masih banyak gitu ya hal-hal yang belum bisa dijelaskan secara sains. Salah satunya ada black hole, salah satunya ada quantum entanglement juga belum terjawab di situ. Jadi gue bisa selalu jawab, gue selalu netral ya untuk hal-hal kayak gini. Gue nggak pernah membantah bahwa adanya hal-hal gaib kayak gini, karena kita nggak pernah tahu ya bahwa dimensi di atas kehidupan kita tuh akan seperti apa. Itu beyond dari pemikiran kita tentunya. Jadi gue nggak pernah menyangkal ya bahwa hal-hal seperti ini tidak ada gitu. Jadi gue selalu netral, dan tentunya inilah yang membuat film ini jadi serem gitu ya, atmosfernya menurut gue, karena kita bisa mempunyai gambaran visual gitu bahwa santet itu seperti ini gitu. Jadi ya itu mungkin yang membuat film ini menjadi film horor yang cukup membuat kita takut pastinya. Dan selanjutnya untuk film ini sayangnya memang masih ada beberapa minus yang bisa disampaikan. Terlepas dari plus-plus yang tadi bisa gue bilang cukup oke semua itu, ada beberapa minus yang gue bisa bilang minus-minus yang cukup teknis ya. Karena di sini ada beberapa dialog yang kaku banget. Gue bisa bilang bener-bener strict to the baca dialog gitu ya untuk beberapa scene di awal khususnya. Karena beberapa pemilihan kata dialog yang nggak pas gitu menurut gue. Jadi itu mungkin jadi minus. Dan selanjutnya juga ini salah satu teknik juga ya mungkin ya, dubbingnya tuh terlihat banget gitu ya. Suara dubbing bahkan kadang-kadang nggak sinkron dengan mulutnya. Bisa di beberapa scene bisa gue lihat itu mulutnya nggak ngomong tapi ada suaranya gitu ya. Jadi itu mungkin ya untuk bisa gue bilang minus dari film ini. Dan salah satu minus juga adalah dari audio backsoundnya yang memang secara volume tuh kadang di beberapa tempat nggak pas ya, dan juga bahkan bisa gue bilang terlalu keras. Jadi ini mungkin dari segi soundnya film ini masih kurang menurut gue. Dan satu lagi ya, untuk minus yang terakhir di plot cerita, bisa gue bilang ada plot hole yang belum bisa terjawab sama gue, yaitu di ending. Kenapa bisa kok Ardi itu bisa melakukan ruatan terhadap ayahnya, yang dimana di situ di ending kalau misalnya bisa kita tahu orang yang harusnya bisa meruat itu udah nggak ada ya. Jadi itu mungkin salah satu minus dari plot cerita yang belum terjawab. Mungkin teman-teman kalau memang punya jawabannya bisa feel free langsung tulis di kolom komentar di bawah untuk dari jawaban plot hole tersebut. Dan untuk penilaian dari gua untuk film ini ya, bisa gue bilang film ini memang dari segi plot cerita oke banget. Dan tadinya mau gue kasih nilai 4,5, tapi sayangnya ending film ini masih ada plot hole di situ. Jadi mungkin akan gue kasih nilai 4/5 untuk plot story tentunya. Dan untuk acting sayangnya karena dialognya kaku di beberapa scene, mungkin bisa gue kasih dengan skor 1/3 ya. Dan untuk visual bisa gue bilang visualnya sempurna sih untuk film ini, cukup oke. Walaupun memang dari segi CGI-nya ini masih kurang banget ya, tapi gue bisa maklumin sih untuk CGI dari film-film Indonesia. Memang ini kita nggak bisa berharap banyak karena memang dari segi visual dari CGI secara budget mungkin kita belum cukup mampu gitu untuk bisa bersaing dengan film-film Hollywood. Jadi ya untuk dari segi visual gue bisa kasih nilai 2/2, jadi cukup legit harusnya ya, oke. Dan untuk final verdict yang bisa gue kasih untuk film ini yaitu adalah 7/10. Dan berikut kurang lebih untuk review gue untuk film ini. Semoga membantu teman-teman semua ya dalam menentukan tontonan di akhir minggu ini. Dan juga untuk teman-teman semua yang mau nambahin reviewnya bisa feel free banget, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan untuk teman-teman yang mau menyanggah atau mungkin mau koreksi review gue bisa feel free banget juga, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you buat yang nonton. Dan untuk teman-teman yang gak mau ketinggalan video-video seputar review film horor lainnya dan juga bergabung dengan para teman-teman penonton horor lainnya, bisa feel free langsung aja klik ya tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah agar teman-teman tentunya bisa bergabung ya dengan para pecinta horor tentunya di kolom komentar. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad.